Gagasan revolusioner muncul di tubuh peradilan Indonesia. Perlunya unit intelijen internal di Mahkamah Agung, MA. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Ahmad Bangun Sujiwo dalam artikelnya Menggagas Unit Intelijen Mahkamah Agung. Tujuan utamanya adalah membangun kemampuan deteksi dini terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam lembaga. Ini adalah bentuk kemandirian strategis. Selama ini, MA sering bergantung pada informasi lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Menurut Sujiwo, ketergantungan ini berpotensi melemahkan independensi peradilan. Keadilan yang kuat, katanya, bukan hanya mampu memutus perkara, tapi mampu membaca bahaya sebelum keadilan itu terguncang. Mari kita bedah urgensi, fungsi, dan sinergi pembentukan Badan Intelijen Mahkamah Agung, BIMA, untuk menjaga marwah peradilan di era digital. Keadilan terancam oleh zaman digital. 1. Ancaman non-yudisial yang kompleks. Di era digital, ancaman terhadap peradilan tidak lagi datang hanya dari ruang sidang. Ancaman kini datang dari ruang maya, seperti disinformasi publik, opini masyarakat yang memutarbalikkan fakta, serangan siber, pembocoran data perkara yang dapat mencederai prinsip fair trial, tekanan sosial, sudut pandang publik yang menekan hakim sebelum putusan diketukan. 2. Kemandirian yang rentan. Kemandirian hakim adalah syarat mutlak, tetapi kemandirian tanpa perlindungan adalah kemandirian yang rentan. Jika data perkara diretas, atau reputasi hakim dihancurkan oleh kabar palsu, independensi yang dijaga bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan jam. Urgensi BIMA adalah hadir sebagai penjaga marwah dan integritas, bukan sebagai alat kekuasaan. Fungsinya adalah indera kewaspadaan, kelembagaan. Realitas ancaman fisik dan infrastruktur. Sekretaris MA, Sugianto, SH, MH, telah menegaskan bahwa ancaman nyata terhadap hakim memang ada dan semakin kompleks. Sistem perlindungan yang ada, seperti Perma Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Keamanan, CCTV, alarm, masih bersifat reaktif. 1. Rangkaian peristiwa tragis. Sejarah peradilan Indonesia mencatat beberapa insiden yang menegaskan urgensi intelijen. Pembakaran PN Maumere, 2006 sedih amarah publik berubah menjadi kekerasan terhadap simbol keadilan. Kematian Hakim PN Medan, 2019 sedih menunjukkan ancaman terhadap hakim bisa terencana, tidak selalu spontan. Pembunuhan Hakim Pak Sidoarjo, 2023 sedih terjadi usai menjatuhkan putusan, menegaskan ancaman dapat terjadi di jantung peradilan. Penusukan Hakim Pak Batam, 2024 sedih aparatur peradilan menjadi target nyata di luar ruang sidang. 2. Fungsi preventif dan prediktif. Inilah celah yang harus diisi oleh intelijen yudisial. Fungsinya adalah preventif dan prediktif, yaitu mendeteksi bahaya sebelum aksi kekerasan atau pelanggaran terjadi. Sinergi tripartit, BIMA, Bawas MA, Komisi Yudisial. Pembentukan BIMA tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus melengkapi dan memperkuat sistem pengawasan yang sudah ada melalui sinergi dengan Badan Pengawasan MA, Bawas MA, dan Komisi Yudisial, KY. Sinergi ini menciptakan 4 dimensi strategis. Deteksi dini integritas dan ancaman, BIMA menyediakan informasi awal, Bawas menindaklanjuti, KY mengawal etik publik. Koordinasi analisis risiko, bersama-sama menyusun judicial risk mapping, peta risiko kelembagaan yang mencakup keamanan fisik, digital, dan reputasi sosial. Pengamanan informasi, BIMA menjamin keamanan siber, sementara KY memastikan pengamanan data tidak mengorbankan transparansi dan akuntabilitas. Penguatan etika dan marwah, informasi intelijen digunakan untuk pembinaan integritas. Bawas MA melakukan klarifikasi,
dan KY menjaga keseimbangan moral. Fungsi intelijen di peradilan harus dipahami sebagai benteng moral dan sistem imun kelembagaan, bukan alat represif. Fungsi moralnya meliputi melindungi hakim dari ancaman fisik, digital, dan sosial, mendeteksi potensi pelanggaran integritas sejak dini, memantau disinformasi publik yang menodai marwah lembaga. Praktik ini telah diterapkan di negara maju, seperti Judicial Security Division di AS dan Judicial Office Security di Inggris. Pembentukan BIMA harus bekerja dalam bingkai etika dan transparansi yang ketat, memastikan tidak mencampuri substansi putusan dan melindungi privasi. Dengan sinergi BIMA, Bawas MA, dan KY, Mahkamah Agung akan semakin tangguh, bersih, dan berwibawa, mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia yang agung.